Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya nggak bikin video tentang seperti ini. Rata-rata kemarin kita tulisan ya, karena menurutku kenapa ini harus pakai video? Karena menurutku ini ada 6 hal yang wajib dilakukan akun Instagram pada tahun 2020 ya. Apa update Instagram ini perlu contoh dan perlu praktek langsung ya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu bingung gimana nanti bentuknya, poin-poinnya atau halnya kayak apa. Makanya eh, aku jelaskan full di video ini. Jadi nonton sampai habis. Jangan lupa, jangan di apa, teman-teman lakuin karena eh, 6 hal ini sangat berhubungan satu sama lainnya. Oke, yang pertama adalah, nah, build audiences, not customer. Kalau kemarin aku share juga kan tulisan 3 big goalsnya Instagram itu dibuat adalah yang pertama adalah apa kemarin? Eh Connect passion. Nah, connect passion itu menyambungkan ketertarikan orang-orang. Ya, jadi orang yang ketertarikan lu bisa go to Instagram seperti itu. Yang kedua ada immersive visuality. Jadi Instagram tuh kepengen banget goalsnya itu memanjakan orang-orang betah di Instagram. Contoh kayak dia scrolling dan lain-lain. Yang terakhir ada 3 itu kemarin tuh apa ya? Apa? Nah, yang ketiga itu lupa. Spark exploration gitu. Jadi kan eh apa? Di sini tuh lu bisa mencari suatu hal baru yang lu belum pernah ketemu, yang pernah lu ketemu sebelumnya di Instagram. Contoh kayak ada ya kendaraan seperti ini, terus kayak wah ada ya wisata seperti ini. Nah itu lu bisa search in Instagram seperti itu. Jadi Instagram itu sangat memanjakan para penggunanya dengan 3 big goals yang dia punya seperti itu. Nah, berhubung Instagram udah mengasih tahu kepada kita, nih gue tuh punya 3 tujuan seperti ini. Kalau kita hanya mencari customer, kita pengen jualan doang, itu nggak cocok, ya bukan nggak cocok, tapi kurang relevan dengan tujuan Instagram. Kan kita kan jual Instagram ya, masa ya kita punya eh, apa kita nyocokin dengan rules kita sendiri, bukan rules yang dibuat oleh Instagram, ya nggak mungkin kan, itu nggak relevan. Oke, kalau kalian fokus ke customer, itu contoh nih, all shop A sama all shop B. All shop A ini ibarat kata dia walaupun reseller atau agen, dia fokus ngembangin audiensnya atau ngembangin followersnya. Followers butuh apa, dikasih hiburan apa, terus contoh kayak apa, kemauan desa followernya apa, dia kasih terus. Sekali dia jualan, karena pas followernya itu udah paham dia, udah kenal dia, ya kan udah sayang banget sama dia lah ibarat updatean dia itu ditunggu-tunggu sama followersnya seperti itu. Nah, kalau yang Alsyabe ini dia punya akun followersnya banyak rame, tapi isinya jualan tok, nggak ada edukasi, nggak ada hiburan, nggak ada eh, kata apa Q&A contoh yang buat seru-seruan itu jangka panjangnya. Oke, kalau secara melesennya pasti cepat secara uang ya, materi itu pasti yang Osob karena dia fokus ke customer. Tapi kalau yang Osob A mungkin agak lamban, tapi jenjangnya lebih lama Osob A daripada Osob B karena apa? Orang lama-lama dijualin terus itu akan bosan. Even itu orang itu butuh seperti itu. Layaknya kita pergi ke mall, kenapa mall ada games? Kenapa mall ada hiburan-hiburan kayak konser? Kenapa mall ada namanya apa? Bioskop, ya kan? Even mereka tuh jual, cuman dalam goalsnya mereka tuh bukan jual, tapi memanjakan para pengunjungnya. Kalau mall semuanya isinya orang nawar-nawarin kayak PSG, PS apa? PSG ya bener ya? SPG sorry PSG mah klub bola. SPG atau SPB gitu kan nawarin produk semuanya lipstick kayak parfum
itu orang males banget berkunjung ke mall karena mereka apaan sih nih gue mau ke sini mau refreshing tapi kok malah ditawar-tawarin produk ya kan. Nah, analogi sederhananya seperti itu. Ya, jadi pinter-pinter kalian nge-build followers kalian itu kalian tahu gitu. Contohnya kalau kalian jualan skincare, kita jualan skincare, ya kita jangan fokus untuk nge-share tentang skincare. Coba sekali-sekali nge-share tentang apa namanya itu life hack untuk kayak apa cara berpergian mall apa aman tanpa maling atau gimana. Terus cara pergi mall low budget itu kan pasti kan sangat dinanti-nanti oleh kaum-kaum wanita yang milenial seperti itu, ya kan? Nah, itu kalian bisa boleh search atau ya nggak perlu bikin sendiri, kalian cukup perlu repost tapi dengan cara kalian seperti itu. Oke? Paham sampai di sini ya? Oke, next. Create yang kedua adalah setelah kita apa memperdayakan atau memperdayakan atau apa ya? Memanjakan audiens kita atau followers kita. Yang kedua adalah create outstanding content. Bikin konten yang nggak biasa. Ingat ya, nggak biasa itu nggak perlu keren. Kalau kalian keren, ya mungkin banyak saingan. Tapi kalau konten kalian nggak biasa, itu unik, terkesan unik seperti itu. Apa deh? Cuman karena kalian bergabung di agenda reseller MBC, kita udah nyiapin konten per harinya update terus, alhamdulillah, yang bisa kalian jadikan rujukan post di status kalian atau di story kan atau di feed kalian seperti itu. Jadi nggak melulu tentang jualan. Konsep posting kalau kalian tahu ya, konsep posting itu gini, sharing, sharing, selling. Ya. Sharing, selling. Kak, kenapa kok sharing, sharing, selling? Karena ini pagi, siang itu orang males apa ya berkata ya, males sibuk lah. Nah, mereka pasti kalau buka-buka Instagram tuh rata-rata kepingin tahu apa berita apa nih yang lagi update gitu kan. Nah, itu kalian cocok lu share konten-konten yang berbentuk sharing seperti itu. Lalu malamnya jam 8 atau jam 9 atau jam 10 malam atau jam 7 malam bisa itu kalian post konten selling ya jualan seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah gini, frekuensi dan konsistensi. Kenapa frekuensi dan konsistensi? Kak, emang kalau kita post secara brutal, katakanlah satu hari itu 40 post atau 35 post gitu, kan biar kita nge-spam feed kalau sekalian, oke. Dan mereka juga melihat postingan kita secara otomatis, oke, that's true. Tapi ada beberapa teman-teman yang mau, ini kan cara lama ya kalau seperti itu ya. Ada beberapa teman-teman yang sharing, aku juga tanya ke dia itu mengalami apa ya akun mereka tuh di ban sama Instagram karena frekuensi uploadnya dia itu terlalu masif atau kayak robot. Jadi Instagram mengklaim ini aktivitas berbahaya di Instagram makanya dia di ban. Kalau nggak percaya kalian silakan praktekkan kalau mau akun Instagram kalian di ban secara otomatis tanpa ampun maksudnya itu nggak bisa dibuka lagi. Itu bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, karena Instagram udah jahat ya, udah ketat rulesnya, ya makanya di sini frekuensi dan konsistennya harus stabil. Contoh, kenapa tadi aku bilang sharing, sharing, selling, ya kan? Ya tadi cukup tiga kali post per hari itu kalian sudah aman. Ibarat kata, ya frekuensinya masih aman. Nah, dan konsistensi yang diperlukan. Kalau gini, banyak yang ngeluh kak followersku baru 400 doang, baru 1.200. Oke, cara seperti ini bisa kalian pakai di akun yang baru kalian bikin. Ini cocok banget bagi akun-akun yang baru karena biasanya akun-akun baru ya biasanya. Kalau 400 doang followers kalian itu biasanya like-nya sampai 20 30 itu lumayan banget loh bagi akun baru dengan followers seperti itu. Nah, biasanya orang-orang fokus ke followersnya tapi nggak fokus ke isi Instagramnya. Kalau pernah lihat nggak followersnya itu 6.000 katakan 7.000 tapi engagementnya like sama komennya itu cuman 5, 4 itu awalnya dia frekuensinya
bagus tuh, ya kan, sering update, tapi nggak ada konsistensi. Ketika followersnya banyak, dia malas tuh update-nya. Udah songong, mau followers gue udah segini. Gue udah ngelebihin agen-agen lain, tapi nggak jarang upload, jarang edukasi, jarang sharing-sharing. Ujung-ujungnya turun engagementnya seperti itu ya. Paham di sini. Jadi frekuensi dan konsistensi itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Oke, next. Nah, analisis akun Instagram kita. Ini pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Contoh gini, eh kita bisa nggak ya di sini ya? Nggak bisa ya. Analisis akun Instagram tuh kalian cukup perlu kalau kalian search di apa namanya itu di eh akun Instagram kalian ya. Ini khusus akun bisnis. Kalau akun Instagram teman-teman masih kekunci, belum akun bisnis, silakan buka gitu kan. Ya, tapi terserah kalau kalian mau kunci, it's okay. Cuman saran saya buka jadikan akun bisnis seperti itu. Karena di akun bisnis kalian bisa melihat aktivitas atau insight followers yang ada di akun kalian. Jadi di sini itu kalian nggak perlu repot-repot. Contoh kan tadi kan ada jam posting ya kan, terus kayak kapan sih followers gua nih aktif gitu loh. Hari apa, jam berapa, itu tuh ada di insight Instagram masing-masing akun bisnis. Even followers kalian baru 60, baru 150 itu pasti ada. Nah, patokannya kalian bisa search, buka aplikasi akun Instagram Anda udah kayak apaan? Tekan ini ya, tekan apa itu? Garis tiga tuh yang paling pojok kanan atas. Itu klik aja. Nah, di situ ada pilihan arsip, insight, label nama, disimpan dan lain-lain. Kalian klik insight. Nah, di situ kalian perhatikan. Kalau kalian mau riset konten mana yang bagus, yang banyak engagementnya, itu bisa di situ lihat konten. Di situ pasti banyak banget kan cerita, terus postingan kiriman Instagram. Di situ kalian bisa lihat like atau yang minimal yang lihat lah, yang lihat yang paling banyak itu yang mana. Nah, itu bisa kalian jadikan acuan, sorry. Jadikan acuan ke postingan berikutnya seperti itu. Kalau pemirsa itu coba lihat pemirsa ya. Scroll ke bawah, di situ pasti ada namanya pengikut, nah atau followers pengikut tuh lihat harinya. Klik hari. Nah, di antara itu hari Senin sampai Jumat, Senin sampai sorry sampai Minggu ya. Itu kalau di sini warna biru ya, warna biru itu kalau warna biru terang, birunya gelap, lebih terang itu biasanya followers kalian aktif di situ. Kalau yang agak-agak pudar itu biasanya yang low interaksi. Jadi kedepannya kalian fokus engage di hari-hari itu aja, seperti itu. Lalu jam, nah jam berapa sih? Kan di atasnya ada hari ya. Kira-kira jam hari Selasa. Selasa itu jam mereka tuh aktif berapa gitu. Kalau di akun saya ini jam 9, 12, jam 3, jam 6 sampai jam 9 seperti itu. Jadi saya fokus interaksi di jam-jam itu aja. Oke, paham ya di sini ya. Nah, lalu yang kelima adalah bangun personal caption. Kayak gini. Bangun personal caption. Saya telepon tadi. Personal caption itu seperti ini. Kan agen sama reseller. Itu kan kita udah menyediakan caption di postingan IG pusat seperti itu ya. Boleh, saya nggak larang kalian kopas langsung full ya kan dari hashtagnya, captionnya dan lain-lain itu ke IG kalian masing-masing. Itu nggak masalah, kita juga nggak larang. Cuman ingat namanya caption itu menentukan eh, salah satu faktor ya untuk menentukan closing enggaknya jualan kita seperti itu. Contoh, pusat ngirim seperti ini gitu kan. Kalau selain kopas, udah produknya postingannya sama, captionnya sama gitu kan. Terus yang membedakan antara pusat sama IG kalian itu apa? Followersnya, ya kan? Nah, di sini kalau kalian kan kemana banyak yang ngomong kak, pusat close order dong biar kita dapat apa? Dapat orderannya jadi nggak ada. Pusat udah close order nih, pasti.
Tapi karena captionnya sama, nggak ada pembeda di antara postingan tersebut, ya kan? Pasti secara otomatis pembeli ya, customer itu milihnya followersnya banyak. Setuju nggak? Nah, dengan seperti itu kalian berbandingan dengan agen-agen yang lain. Contoh kalian punya caption yang sama, hashtag sama, nggak pegang fotonya atau videonya sama, pasti harganya sama juga. Pasti kalau saya ya sebagai customer pasti nyari followersnya banyak karena dengan followers banyak itu bisa menunjang kepercayaan customer ke akun itu. Setuju? Setuju kan? Nah, inilah gunanya namanya bangun personal caption. Personal itu apa maksudnya? Itu ciri khas di akun lu gitu loh. Kalau kalau kalian post captionnya sama-sama aja, ya ujung-ujungnya nggak ada pembeda gitu. Jadi bangun personal captionnya itu benar-benar dari hati kalian. Contoh kalian sedang sedih nggak apa, curahkan dengan kata-kata yang bagus yang bisa memotivasi seperti itu. Contoh kalau kalian lagi semangat, tulislah dengan caption personal kalian sendiri. Nggak perlu saya sih kurang kurang suka ya namanya kupas full gitu kan, plek atau 100% sama dengan apa yang di copy paste seperti itu. Jadi bangunlah personal caption sendiri biar followers kalian ngeh kalau itu kalian seperti itu. Oke? Okay? Yang keenam ini harus kita nanti aku kasih contohnya. Riset hashtag yang benar. Nah, dulu sempat ada yang ngomong kayaknya hashtag ini enggak apa ya, enggak udah enggak powerful deh. Udah enggak kepake gitu kan. Cuman itu sempat saya terima karena feedback di akun saya pribadi itu berasa gitu. Cuman lama-lama ke sini kok hashtag bagus lagi ya? Dengan apa aku bandingin dengan hashtag yang kemarin sama yang hashtag yang aku riset bener-bener itu feedbacknya wow banget gitu loh. Kayak contoh ada yang komen walaupun dia bukan followers dari akun aku, terus dia nge-like dari bukan followers atau dia nge-DM bahkan dia nge-DM bukan dari followers juga itu ternyata masih worthful gitu, masih uh, useful lah seperti itu. Oke, jadi Kak, Kak gimana cara riset yang benar? Terus pakai apa gitu? Apa hanya manual atau apa? Oke, saya kasih shortcutnya biar kalian nggak terlalu ribet. Oke, masih tetap stay video ini. Ini btw aku pakai Canva ya. Di sini coba kalian search di laptop atau di HP kalian bisa kok. Text hashtag generator. Ini agen yang ikut kopdar kemarin udah aku kasih tahu juga. Hashtag generator ini klik aja. Ini berhubung ada sekitar 100 apa ya, hampir 200 ada agen, terus ada hampir 100 reseller yang udah terdaftar di kita. Kalian saling berlomba-lomba untuk meriset hashtag satu sama lain, oke? Okay? Jadi uh, ibarat kata hashtag itu tuh apa ya? Identiti kalian lah seperti itu. Contoh, uh, hashtag berapa hashtag kita pakai? Saya rekomendasikan hanya 15 ya. 15 hashtag yang nanti dipakai di postingan yang mau kalian post di setiap harinya. Contoh, serum bulu mata. Oke, generate. Nah, di sini ya kan ada 9 hashtag yang muncul menggunakan serum ini best top hashtag ya. Jadi yang top lah ini gitu. Kalian cukup pilih contoh. Kan saya sarankan 15. Serum bulu mata. Berarti kalian klik ini, kopas sampai 5 aja cukup. Nih. Ini 5 ya, 5. Kopas ke kalau saya biasanya pakai notepad. Ini. Nah, ntar tinggal cari 5 lagi. Contoh apa lagi nih? Day cream. Generate. Ingat ya, jangan random atau live, tapi top. Nah, di sini ada namanya day cream yang ada 17. Cukup kopas 5 aja. 5
Sini sampai kalian cari 5 lagi seperti itu ya. Caranya kalian bisa improvisasi sendiri ya, ini main keyword cukup mudah. Insya Allah kalian sudah eh, terbantu dengan web ini. Oke, paham ya teman-teman ya. Di sini cukup sekian videonya, semoga membantu, dan kalau udah berhasil jangan lupa share-share ke grup kalau cara ini tuh benar berhasil. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kedepannya sampai tahun 2020 akhir. Ya, nanti kalau ada updatean kembali tentang insight-insight Instagram, insya Allah aku share di grup atau di Telegram seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.